Pak, izinkan saya untuk memberitahukan knowledge project Lima Resort. Ya, kan banyak di berita kan banyak problematika hidup seperti kasus depresi karena nilai ujiannya jelek, atau banyak juga mahasiswa yang bunuh diri dan sebagainya. Nah, termasuk seperti perkawinan, perceraian, belum lagi ada problem orang tua, hubungan antara orang tua dan anak, belum lagi juga lingkungan pergaulan hidup anaknya dengan temannya. Itu kan banyak, pokoknya banyak stresnya. Di sini di market kami 7 alasan mengapa harus memilih Lima Resort. Yang pertama adalah itu untuk passion for healing. Jadi fungsinya itu untuk healing dari rasa penat pekerjaan di luar rumah, di luar pekerjaan, ataupun di sekolah ataupun dan sebagainya. Nah, lokasi kami itu terdapat di Karangposo yang luas lahannya itu 6.007 meter persegi dengan suasana yang sangat istimewa dan memiliki akses yang mudah dekat dengan wisata Malang Batu. Ini lokasi spesifiknya yaitu terletak di Desa Leses, Ngijo, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini kalau misalnya Bapak juga bisa mengaksesnya lewat stasiun kereta api, Bandar Udara Malang, dan juga terminal bus. Itu nanti bisa lewat Google Maps semua, karena Lima Resort sudah terdaftar di Google Maps. Nah, di Lima Resort sendiri kami memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama adalah Friend Infirmary, yaitu wisatawan yang ingin menginap di resort kami akan bisa menggunakan salah satu fasilitas kami, yaitu ini Friend Infirmary. Ini yaitu di suatu ruangan Bapak bisa menghancurkan barang-barang yang akan kami sediakan, tapi kami juga akan menyediakan baju keamanan agar Bapak juga tidak terjadi apa-apa. Yang kedua yaitu Nayami Sodan. Nah, Nayami Sodan ini adalah berupa mirip seperti bimbingan konseling psikolog. Terus ada juga yang mungkin Bapak pasti sudah tahu, yaitu massage infirmary, ya, bentuk seperti massage pada umumnya. Itu untuk menyegarkan kembali pikiran, tubuh, dan jiwa. Terus yang ada juga Takino Infirmary. Nah, Takino Infirmary ini ruangan indoor yang bisa dipakai untuk kegiatan besar seperti meeting dengan klien atau family gathering atau pernikahan juga bisa, dan kegiatan yang lainnya juga bisa. Nah, ini salah satu landscape yang nantinya akan ada di Lima Resort kami. Bapak bisa lihat sendiri. Nanti di Lima Resort kami itu menggunakan konsep ala Jepang, jadi pohon-pohonnya pun mirip sekali dengan yang di Jepang. Nah, ini di Lima Resort sendiri itu kita punya 3 kamar. Nah, yang pertama itu Lotus Room yang terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 jacuzzi. Ini model interior dalamnya, Pak. Nah, kalau yang kedua itu yang paling murah, Pak, Dome Room. Dome Room itu terdiri dari 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ini desain bentuk dalamnya. Kalau di Dome Room itu ada 2 tipe, ada yang kotak dan ada yang bulat. Dan yang terakhir adalah tipe kamar yang paling mahal dari kami, yaitu Japan Room. Japan Room sendiri itu masih sama seperti Lotus Room, yaitu 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 jacuzzi. Bedanya kalau Japan Room ini bangunannya terdiri dari kayu, ya, persis kayak di Jepang, lah. Kalau Dome sama Lotus itu pakai tembok cor. Ini yang untuk dalam. Nah, jacuzzi ini fungsinya yaitu
Tidak, kan di setiap kamar itu ada jacuzzinya Pak. Nah, jacuzzinya sendiri itu kami menggunakan bahan rempah herbal yang berfungsi untuk membantu tubuh dan juga merelaksasi kerja. Nah, untuk spesifikasi bangunan kami menggunakan seperti ini Pak. Fondasinya itu kami menggunakan fondasi footpad seperti pada umumnya. Nah, kalau dindingnya sendiri sama pakai batu bata merah dan lantainya memakai vinil kayu. Rangka atapnya memakai kayu dan galvanum. Untuk atapnya sendiri kami menggunakan atap genteng untuk yang tipe Japan room dan atap cor untuk dom dan lotus room. Nah, kalau yang selanjutnya itu kan kalau resort pada umumnya itu dia itu kan bersifat kepemilikannya terbatas Pak. Biasanya itu kan 30 sampai 50 tahun. Nah, sedangkan kalau di kami itu beda Pak. Di kami itu kepemilikannya itu selamanya Pak. Jadi bisa diwariskan ke saudara atau ke anak bapak. Nah, di sini juga kami menggunakan sistem bagi hasil 70% untuk bapak dan 30% untuk manajemen kami, yang dimana itu akan dibayarkan setiap bulannya atau bisa 6 bulan sekali. Nih, sebagai contoh untuk bagi hasilnya ya Pak, jika okupansinya 50%. Nah, di sini kami membuka harga kamarnya itu relatif murah Pak, yaitu 450.000 untuk okupansi per bulannya 50%. Di sini Bapak bisa melihat harga kamarnya 450.000 dikali 30 hari dikali 50% okupansi, totalnya 6.750.000. Dan ini ada biaya operasional sebesar 30%. Jadi 30% dari harga totalnya dikali 30% baru ketemu laba bersihnya. Nah, bagi hasilnya itu dari 70% dikali 4.725 dan ketemunya 3.300 sekian. Dan ini adalah keuntungan bersih yang Bapak dapatkan nanti apabila Bapak membeli resort kami. Ini landscape set plan kami Pak. Yang kuning ini tipe yang paling besar, tipe Japan room. Yang di tengah itu tipe lotus, dan tipe yang paling terbanyak itu tipe dome room. Bapak bisa lihat sendiri. Nah, ini skema pembayaran yang akan Bapak yang perlu Bapak ketahui jika ingin membayar dengan skema in-house atau bisa dicicil secara bertahap ataupun bisa juga cash Pak. Kalau cash sesuai dengan ini, misalnya contohnya harganya 370, kalau Bapak membeli cash Bapak akan bisa kena potongan diskon yaitu sebesar 39.600.000 sekian. Jadi Bapak cukup bayar 330 juta sekian apabila membayar cash. Nah, di sini adalah skema pembayaran di rumah sendiri dan apa yang akan Bapak dapatkan. Nah, apabila Bapak sudah melakukan booking fee, Bapak akan diberikan sebanyak 14 hari untuk melakukan DP. Dan yang kedua nanti apabila Bapak membeli resort kami, yang akan Bapak dapatkan yaitu biaya AJB akte jual beli, biaya notaris, pajak penjual, serta IMB wajib wisata. Tapi harga ini belum termasuk pajak pembeli ya Pak. Nah, jika Bapak ingin mengajukan skema bayar, bisa dibicarakan nanti dengan tim kami. Nah, untuk tanahnya sendiri kan rata-rata itu kan tanahnya 64 meter persegi Pak. Nah, jikalau nanti di lokasi aslinya kan mungkin kan pasti di lokasi aslinya kan beda-beda Pak tanahnya, nggak mungkin spesifik. Nah, kalau ada kelebihan tanah nanti Bapak berkewajiban membayar 5,1 juta per meternya, dan itu bisa dibayarkan ke rekening BSI perusahaan kami yaitu PT Asalam Bangun Nusantara. Nah, ini alurnya Pak.
nanti Bapak akan melakukan survei. Jika Bapak cocok dengan resort kami, setelah melihat-lihat Bapak bisa melakukan booking fee. Setelah booking fee nanti Bapak akan verifikasi dan wawancara dengan tim kami. Jika verifikasi dan wawancara sudah selesai dan Bapak di ACC, Bapak bisa segera melakukan pembayaran cash ataupun DP dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan di awal. Nah ini kelebihannya di kami yaitu ini Pak, jika Bapak booking fee sekarang maka itu 100% uang kembali jika Bapak suatu saat tidak jadi membeli. Dan yang kedua, kenapa saya menganjurkan booking fee-nya itu sekarang Pak? Nah, misalkan sekarang kan itu kan tanahnya kan masih rata Pak. Nah, kalau nanti kami sudah melakukan cut and fill atau ada bangunan atau fasilitas umum yang sudah kami bangun insya Allah Januari mendatang, jika Bapak booking fee sekarang, maka nanti Bapak akan dikenakan biaya awal yang tadi saya sebutkan. Kalau Bapak bookingnya nanti waktu Januari setelah kami melakukan cut and fill dan pembangunan pertama fasilitas lainnya, maka itu harganya akan naik Pak. Nah, maka dari itu saya sarankan Bapak untuk booking fee-nya sekarang agar nanti dikenakan biaya awal. Ya itu aja dari kami. Ada apa yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan Riuma Resort? Kan Riuma Resort ini proyek baru, apakah ada ininya Mas, ada garansinya kalau proyek ini akan berhasil, okupansinya akan selalu penuh terus, orang-orang akan selalu menginap di Riuma Resort terus? Kalau garansi sendiri Pak, dari saya itu menurut agama Islam, akad itu sendiri itu justru tidak boleh Pak. Jadi berdasarkan bagi hasil yang akan didapatkan nanti, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terkait dengan Riuma Resort ataupun dari yang tadi sudah saya jelaskan Pak? Begini Mas, ini kan bisnis ya, ada naik ada turunnya. Nah, bagaimana kalau misalnya okupansi dari Riuma Resort, bukan bagaimana, apa garansi biar dari Riuma Resort berikan supaya okupansinya itu selalu penuh Mas? Kan kalau okupansinya nol kan rugi dong saya, misalnya saya investasi di sini. Berbicara mengenai garansi dalam akad Islam itu justru tidak boleh Pak. Berdasarkan hasil yang ada, misalkan hasilnya banyak, maka hasilnya makin banyak daripada ROA itu sendiri Pak. Dan ROA di hotel atau apartemen biasanya kan bersifat hanya beberapa tahun saja dan tidak selamanya Pak. Kan seperti di hotel atau di apartemen itu kan biasanya ada biaya sewa servis car, belum lagi yang harganya bisa sampai dengan harga sewa. Terus yang kedua, belum lagi ada sewa mobilnya yang per bulannya itu sebesar 500.000. Nah, setelah kami hitung Pak, biaya servis car dan sewa parkir yang sebesar 50.000 dan yang lain-lainnya itu lebih tinggi daripada harga sewa apartemen itu sendiri. Nah, yang kedua, apakah mungkin Riuma Resort ini akan ramai? Nah, berkaitan dengan itu kami tidak bisa menjaminnya Pak, baik itu Riuma Resort ataupun bisnis yang lainnya. Tapi hal apa yang akan kami upayakan agar Riuma Resort bisa ramai? Pertama yang akan kami lakukan itu mengundang influencer yang seperti Bapak ketahui. Kan biasanya kalau di TikTok atau di Instagram itu kan kalau yang viral, yang gampang viral itu pasti akan didatengin Pak. Nah, mumpung di zaman digital yang seperti sekarang ini, kami akan menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan resort kami agar nantinya dikenal oleh banyak orang. Dan yang kedua, kami akan bekerja sama dengan jasa travel agar resort kami juga dikenal orang. Terus sebagai contoh Pak, ini kan resort kami masih baru. Nah, saya ingin mengambil contoh
dengan resort yang sudah ada, yaitu Sanaya Resort yang tempatnya tidak jauh dari resort kami. Nah di sana itu Pak, booking resortnya itu selalu penuh Pak. Kalau Bapak tidak percaya bisa langsung cek saja di aplikasi. Itu mereka itu okupansinya 50%. Padahal itu bukan hari libur Sabtu Minggu Pak, itu weekday. Nah, mereka yang harga per malamnya 950.000 aja itu bisa penuh Pak. Nah sedangkan kami nanti jika resort kami sudah jadi dan akan disewakan, kami hanya mematok harga setengahnya dari mereka, yaitu sebesar 450.000 rupiah. Belum lagi ada ini Pak, ada bubuk kabin di Batu, itu juga rame Pak. Bapak tahu nggak, ada di Malang itu ada hotel yang unik, yaitu namanya My Dormi Hostel My Wetman. Itu letaknya di dekatnya Wetman Pak. Itu hotel yang menggunakan konsep kontainer. Di sana juga itu selalu ramai Pak. Bahkan mereka juga nolak terus karena saking banyaknya yang ingin menginap di hotel mereka. Nah, berdasarkan dari 3 itu Pak, riset kami yakin resort kami akan penuh, insya Allah. Terus kan berarti sampai itulah garansinya dari usaha yang sampai lakukan marketingnya. Nah, apakah sampai itu pernah punya project yang sekiranya berhasil sebelumnya ya dari Riuma Resort ini? Riuma Resort ini kan project terbaru dan termasuk project pertama kami di bidang resort Pak. Sebelum itu kami sebelum itu Bapak sudah pernah melihat portofolio kami belum? Belum Mas, makanya saya tanya. Saya jelaskan. Sebelum kami memegang project Riuma Resort, kami itu mempunyai project membangun kos-kosan Pak. Nah, membangun kos-kosan ini ada di Malang, yaitu di daerah Merjosari yang mau ke arah Tudan Pak. Itu proyek kami yang sebelumnya. Itu proyek kami yang sudah selesai dan alhamdulillah sudah laku. Nah, membangun kos-kosan itu kami tidak hanya menjual kos-kosannya aja Pak. Jadi kami mengelola manajemen dari kos-kosan itu. Jadi Bapak membeli kos-kosannya dan juga nanti Bapak akan menyerahkan kepada kami pengelolaan kos-kosan itu. Bapak bisa cek sendiri di Google bahwa kos-kosan kami itu penuh, bahkan kami menolak-nolak. Nah, mengangkat dari situ, karena kos-kosan kami sudah penuh dan sudah laku terjual, kami berinisiatif membuka proyek baru, yaitu membangun resort Pak. Seperti itu Pak. Semisal saya beli propertinya terus saya huni, apakah bisa? Boleh Pak, cuman kan dihuni ditinggali Pak? Iya, dihuni sendiri sama keluarga-keluarga. Kalau untuk ditinggali seterusnya itu tidak boleh Pak, soalnya kami kan menggunakan izin resort, izin pariwisata. Jadi kalaupun Bapak ingin menginap itu akan ada pembatasannya. Jadi semisal sebulan hanya boleh 4 hari. Kalau untuk menginap seterusnya itu tidak boleh Pak, karena kami menggunakan izin pariwisata. Terus ini legalitasnya apa aja? Nah, untuk legalitasnya sendiri, alhamdulillah kami sudah membeli tanah tersebut atas nama PT perusahaan kami, yaitu PT Asala Bangun Nusantara. Nah, jadi untuk legalitasnya insya Allah aman Pak. Nah, untuk nanti jika Bapak sudah membeli resort kami, yang akan Bapak dapatkan yaitu pertama itu AJB atau jual beli dari notaris ya, dan juga itu ada namanya biaya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pajak penjual dan izin IMB wisata serta biaya notaris. Tapi belum termasuk pajak pembeli ya Pak. Untuk prospek ke depannya bagaimana nih? Untuk prospek ke depannya insya Allah saya yakin resort kami akan penuh Pak. Soalnya ini itu letaknya itu jauh dari kota Pak. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, setelah saya melihat
daerah sekitar sini Pak, itu pemandangannya bagus karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, dan juga itu di depan resort kami itu kan sudah ada warung Mari Supakai Pak. Nah, itu salah satu penunjang yang akan membuat resort kami ramai. Bagaimana akses ke sana Pak? Jalannya seperti apa? Kalau untuk aksesnya sendiri, alhamdulillah untuk resort kami itu sebenarnya ada 3 jalan Pak. Tapi saya menyarankan untuk lewat jalan utamanya, yaitu lewat perumahan Gria Permata Alam. Kalaupun Bapak merasa itu kejauhan, saya punya inisiatif rute kedua Pak. Tapi jalannya kecil. Kalau Bapak ingin lewat sana juga bisa. Itu lebih dekat tapi jalannya kecil. Tapi saya menyarankan Bapak untuk menggunakan jalan utama karena itu jalannya besar Pak. Baik. Udah, ya wis kalau sudah.